Halo, selamat pagi teman-teman. Halo, selamat pagi. Apakah kedengeran suara Ibu Rika? Pagi, Sera. Kedengeran ya suara Ibu Rika ya? Ya. Oke, baik. Kita tunggu dulu teman-temannya untuk masuk ya. Halo, pagi Justin, pagi Aurel, pagi Alicia. Hai Bu, selamat pagi. Pagi. Selamat siang Bu. Pagi menjelang siang Alicia. Oke, selamat pagi Elut. Oke, yuk baik teman-teman untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Halo Bu. Baik, berdoa selesai. Oke, apakah Ibu absen dulu ya sebentar ya, karena Ibu Rika juga mau ngasih pengumuman. Oke, seperti biasa, tolong sebutkan, kalian ada di mana, ya. Misalnya, nanti ketika contoh Ibu Rika di Jakarta TP School. Lalu kalian sebutkan tempat kalian. Jangan bilang di rumah aja, maksudnya daerah mana ya, supaya kalian tahu tempat kalian masing-masing, tempat tinggal kalian masing-masing. Oke, silakan Kailin. Saya lagi di Jakarta. Kelapa Gading. Oke, Ferdinand. Di Kelapa Gading. Oke. Lorenzo. Ilan. Ya. Ilan bisa jawab jawab Ibu Rika, Ilan. Ilan ini susah sekali dihubungin sama Ibu Rika ini. Halo Ilan. Di telepon susah, nggak diangkat-angkat, Ibu WA juga nggak dibales. Oh, Ibu telepon Ilan, Bu. Halo Ilan. Jawab pertanyaan Ibu Rika, Ilan. Ilan, video Tadi kamu mana? perasaan di English class dia aktif loh, Bu. Tadi baru kelas lalu. Makanya Ibu bingung ini, Ilan gimana sih? Tadi bahasa Inggris bisa, sekarang bahasa Indonesia nggak bisa, alasan ya Ilan ya. Kalau nggak Ibu remove aja ya, Ibu keluarin kamu dari Zoom ini ya. Ibu udah terlalu kecewa sama Ilan ini. Alasan seperti ini. Dia nggak bisa nyalain mute, Bu. Tadi kata di bahasa Inggris bisa. Terus tugasnya mana Ilan? Sekarang nggak bisa. Tugasnya mana Ilan ini? Ininya nih, Ibu kasih nilai 0 aja ya. Ini mid test kita loh. Ibu capek ngubungin kamu ini. Pagi-pagi masa Ibu harus marah-marah? Ya, jadi jangan salahkan Ibu Rika kalau Ibu Rika kasih nilai kosong. Oke, Weren. Hadir. Ketika Ibu Rika panggil, etika kalian itu harus jawab. Jangan diam saja. Kalau tidak bisa langsung tulis di sini. Saya tidak bisa ada masalah atau apa. Ya, hargai Ibu Rika di sini. Ya. Oke. Anci. Saya di Taiwan. Oke, Anci di Taiwan. Sarah. Grayson. Taraka. Elwood. Justin. Hadir. Aku ada di Jakarta. Oke, Balwin. Saya tinggal di Sunter. Baik, terima kasih. Bu, Benny. saya di Jakarta, Ancol Barat, Kecamatan Pademangan, Bu.
Oke, terima kasih Elwood. Baldwin. Halo Baldwin. Hadir. Oke. Jenis. Hadir. Hadir. Nadia. Cia. Mana Cia nih? Cia mana videonya? Cia, videonya mana? Mana videonya? Hadir, Bu. Bukan masalah hadir. Ibu minta tugas kamu mana videonya ini? Miss, saya Nadia. Tadi Oh, Nadia. Ibu Oke. Rika. Maaf. Ya, thank you Nadia. Cia mana Cia? Oke, Cia mana Cia? Halo Cia. Cia, videonya mana? Jadi ibu kasih nilai kosong ya. Kirim ke keluarga. Ayo dong, cepet dong. Gara-gara kamu kalian nilai teman-temannya pada tertunda ini. Kapan mau kasih Cia? Dari hari Sabtu loh ibu hubungin loh. Sampai sekarang. Masa teman-temannya nungguin kamu gara-gara kamu nggak masuk. Hari ini jam berapa? Ibu harus masukin sekarang ini. Nggak bisa seperti itu. Kasihan teman-temannya. Ini tugas sudah lama loh. Bukannya baru. Ibu tunggu jam 12 ya. Kalau nggak ada, ibu dikasih kosong. Udah kelas 6 kamu. Edwina aja selesai. Edwina. Dasania. Tadi kakak tadi. Oke. Edwina aja selesai loh. Dasania ada? Ada. Aurel? Diplowin. Alicia? Saya di Semarang di dekatnya Lawang Sewu. Oh, dekat Lawang Sewu. Kamu ke Lawang Sewu enggak? Pernah. Serem enggak di sana? Nggak serem sama sekali. Aku perginya malam-malam. Ih, ibu aja nggak berani. Seralin? Michelle? Ih, pagi-pagi ibu sudah marah-marah. Padahal biasanya ibu nggak pernah mau marah-marah. Oke, Michelle tidak ada ya? Lawang Sewu banyak hantu. Hantu atau tidaknya tidak tahu ya. Yang pasti itu tidak ada apa? Memang bangunan lama. Ciara? Nicole? Hadir. Oke. Ini yang belum tolong ya. Ibu minta Ilan cepat Ilan. Pokoknya jam 12 ini sudah harus selesai. Ilan, Cia. Ya, jangan salahin Ibu Rika ya. Kalau nanti mempengaruhi semua nilainya nanti. Kalau nilai bahasanya Ibu Rika kasih nilai kosong. Ya. Semua pada selesai loh kerjain. Baldwin aja buru-buru itu. Western juga, tapi selesai tepat waktu. Hari ini Ibu mau masukin nilai gimana nih? Gara-gara 2 orang ini semua nilainya tertunda. Oke, Ilan sama Cia, bagaimana ini? Bahkan ada yang baru buat, bingung Ibu Rika. Padahal ini udah lama kan tugasnya kan? Oke. Sekarang kita akan masuk kepada materi yang baru. Silakan buka bukunya. Buku bahasa Indonesianya sudah kalian buka belum? Sudah belum bukunya dibuka? Kita masuk ke materi baru yaitu globalisasi. Buku Ibu Rika mana ya? Ada yang tahu apa itu globalisasi?
Globalisasi itu perubahan sesuatu kayak perubahan teknologi karena globalisasi jadi bisa berkomunikasi sesama luar negeri atau karena globalisasi tapi ada kejelekannya juga karena globalisasi anak-anak jadi nggak suka makanan tradisional jadinya sukanya McDonald. Oke, betul. Apalagi kira-kira? Ibu Rika ketinggalan buku di mana naruh tadi? Apalagi? Ada yang tahu? Betul ya tadi Elu bilangnya dari globalisasi dari sebentar ya, coba Ibu mau di papan khusus sebentar. Oke, maaf. Ternyata bukunya tidak tahu. Tinggal di rumah mungkin. Oke, baik teman-teman. Jadi globalisasi, perubahan. Tapi makna itu sendiri kita bisa lihat ya. Sebentar. Teman-teman tolong kameranya dibuka dulu deh. Tolong kameranya dibuka. Elwood, bisa nggak Elwood? Kalau tidak bisa, Ibu minta tolong Justin. Saya ada foto. Udah semua ke foto. Temen-temennya belum dibuka soalnya kameranya. Ya, Ferdinand kenapa? Raise hand. Sudah di foto ya? Oke ya. Yuk, kita lanjut. Tadi marah-marah Ibu Rika jadinya nggak mood deh. Ibu Rika itu paling nggak bisa marah. Tapi ketika kalian mengecewakan, Ibu Rika pasti marah. Bahasa yang simple. Ya. Dan nilai kalian bagus. Kalau kalian buatnya sungguh-sungguh. Ya. Inilah globalisasi. Ya. Dari kata ada artinya loh teman-teman. Apa sih globalisasi? Nah, ada gambar bola ya. Bola dunia. Apa itu globalisasi? Oke. Ini adalah globe. Siapa yang pernah lihat bola dunia? Ya, kalau kamu ke atas di ruang kepala sekolah itu ada globe, ya. Globe itu artinya dunia. Dan Bukannya itu globe. Iya, dipanggilnya globe. Kalau kamu udah dalam bahasa Inggris bilangnya globe, ya. Tapi kalau di Indonesia kita sebutnya globe, ya. Globe itu artinya dunia, dan globalisasi artinya mendunia. Ya, paham ya? Globe dunia, globalisasi itu berarti mendunia. Jadi seluruh dunia ya. Nah, lihat di sini. Globalisasi adalah proses sesuatu. Baik informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Ya, kenapa Ferdinand? Bu, benar bukan itu globalisasi meliputi seluruh dunia? Betul, kan mendunia itu seluruh dunia. Betul, Ferdinand. Ya. Jadi baik gaya hidup, teknologi, informasi itu mendunia, jadi seluruh dunia. Jadi globalisasi itu adalah seluruh dunia. Atau disebut juga dengan mendunia. Nah tadi sempat disinggung tadi sama Elwood ya. Contoh, dulu tuh kita transportasinya itu masih transportasi yang sederhana ya teman-teman.
Dulu itu kita berjalan kaki. Ya, mau kemana-mana berjalan kaki menggunakan kaki kita. Ya, kemana-mana kita menggunakan kaki kita. Lalu berkembangnya tahun akhirnya kita menggunakan hewan, ya, seperti di gambar ini, ya. Kalau dulu tuh disebutnya delman, ya, delman, ya. Lalu hewan juga kita bisa menggunakan sapi, ya, masih sederhana ya sebelum delman seperti ini, ya. Lalu berkembang kembali menggunakan sepeda. Lalu kapal layar, ya, ini ada layarnya loh teman-teman. Ini untuk mengimbangkan angin, ya. Lalu lebih modern lagi, ya, pesawat terbang. Nah, ini yang lebih modernnya, ya, menggunakan pesawat terbang antar negara, antar benua, ya, lalu mengendarai mobil, ya, mau ke sekolah, ya, motor. Nah, sekarang kapal laut yang menggunakan mesin sudah tidak lagi tergantung dengan angin, ya, tidak menggunakan layar lagi, tapi kapal laut yang menggunakan mesin. Nah, inilah perubahan alat transportasi kita di masa lalu sampai sekarang, dan sekarang masuk ke dalam transportasi modern. Ya, Ferdinand, kenapa Ferdinand? Kalau mesin berarti harus pakai itu dong, harus pakai bensin dong. Iya, betul. Tapi kalau tidak salah dia pakainya apa ya? Kalau kapal laut, kalau pesawat itu aftur, kalau kapal laut pakai apa? Ayo, ada yang tahu? Kayu sama api. Kayu sama api kebakaran dong kalau kayu pakai api nanti kapal lautnya. Kalau macamnya itu kayak orang Inggris gitu di rumahnya itu pakai apa tuh? Kayu sama api gitu membuat mesinnya jalan berfungsi. Oh, itu mah pemanas ruangan yang menggunakan kayu ya, pakai cerobong ya. Ya kayak gitu kan untuk menyalakan mesin. Oke. Sorry, maaf. Jadi bahan bakar kapal laut itu dia itu hampir sama dengan solar, ya, minyak solar, ya. Tapi dia memiliki senten sumber yang tinggi, atau biasa bahan bakarnya disebut dengan kalau yang sudah mesinnya besar ya teman-teman ya, marine apa ya? Sebentar, Ibu ingat-ingat dulu. Kok tidak salah namanya marine sebentar. Karena di dalam mesin itu dia menggunakan mesin, dan untuk mengaktifkan baling-balingnya dia oh ya, marine fuel oil. Lupa Ibu, MFO. Jadi dia penggerak bagi mesin utama kapal, ya. Ada juga yang minyak solar, ya, di mana dia pakai high speed diesel. Jadi kalau pesawat itu kan menggunakan aftur, ya, mobil menggunakan bensin, mobil motor ya untuk sumber energinya. Oke, baik, kita lanjut ya teman-teman. Inilah transportasi. Nah, dulu kalau kita mau ngirim surat, memberi kabar kepada saudara-saudara kita. Nah, ini contoh globalisasi ya teman-teman. Dulu itu menggunakan kertas dan amplop, ya, membuat surat. Lalu sekarang modern ya, kita menggunakan video call, ya, telepon, kamera bertelepon, ya.
terus telepon genggam, ya kita bisa komunikasi langsung. Kok dulu kalian masih sempat nggak ini apa yang pakai pager belum ya? Yang dulu telepon kecil jadi titip pesan doang. Dulu ibu masih sempat tuh main kayak seperti pakai pager dulu ya, sebelum ada handphone ya. Terus tapi sebelum surat itu dia menggunakan burung merpati ya. Jadi di kakinya burung merpati itu dibikin pesan, tapi pesan singkat ya. Dilili, digulung begitu, taruh di kakinya merpati. Dan herannya merpati itu tahu yang ditujukannya kemana. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke ya, lanjut ya. Ini ada pengumuman nih dari sekolah nih. Jadi ada orang, nggak tahu siapa ini masuk ke dalam kelas kita. Berarti harus remove ya. Jadi tolong jika ada nama di kalian tidak ada namanya, misalnya pakai nama Mandarin, terus di belakangnya pakai nama English name-nya ya, atau kalau tidak ada tulis aja dengan tulisan Inggrisnya ya, jangan tulisan kanjinya, karena sekarang banyak kekerasan pada media sosial ya, jadi kalau nggak kejahatan, bukan kekerasan, kejahatan. Makanya kalau itulah dampak dari globalisasi. Kalau kita tidak bisa menjaga dengan baik, maka dia akan bukan menjaga, kita kurang hati-hati, maka akan kena imbas yang tidak baik buat kita. Ya. Oke, lanjut. Tadi tentang transportasi. Begitu juga dengan makanan kita ya. Siapa di sini yang tidak doyan makan sayur? Apalagi makan tempe, tahu. Siapa nih yang nggak suka nih? Bu, saya hobi makan nasi Padang. Bu, saya makan semuanya. Saya hobi banget makan kangkung. Aku udah bosan makan tempe tahu. Aku setiap hari makan tempe tahu. Oh ya? Aku juga, Bu. Hanya tahu doang. Masa makan tahu doang? Bukannya kalian makan makanan seperti ini nih? Ada burger, kentang, Enggak, Bu, aku pas di Semarang, Mami kan nggak masak. Jadi aku kayak makanan yang kayak makanan Indonesia banget. Aku nggak suka. Tuh, kok nggak suka? Malah lebih sehat loh makanan-makanan Indonesia, apalagi kalau di Semarang. Enak, ada rasanya. Saya Ada suka rasa. gudeg, Bu. Tapi gudeg itu nggak sehat. Terlalu banyak manis. Iya, benar. Tapi gini loh, segala sesuatu itu harus kita makan secukupnya, jangan berlebihan gitu loh. Jangan contoh gudeg-gudeg makan sedikit aja. Kalau terlalu manis, kalau yang asli memang manis sekali ya. Kalau apalagi kalau beli gudeg di depan Pasar Beringharjo itu simbah-simbah yang jual, emang sih manis gigi ibu kadang-kadang kalau udah bakar itu giginya langsung. Makanya ibu kadang-kadang ibu suka kasih air dikit ya supaya tidak terlalu manis. Tapi enak sekali loh kalau asli makan di sana ya, makanan-makanan dari langsung dibuat di sana itu enak sekali. Tapi dilihat dulu kualitasnya, seperti makanan-makanan seperti ini nih ya. Di sini adalah makanan khas Indonesia. Bayangkan teman-teman, teman Ibu Rika, dia tinggal di Belanda, ikut suaminya, dan dia juga jadi seorang peneliti di Belanda. Dia itu pengen makan gado-gado, kangen sama makanan gado-gado. Dan ternyata gado-gado itu mahal sekali di sana. Tahu berapa satu porsi di Belanda gado-gado? Padahal di sini 15.000. 300.000. Iya bener Alicia, 300.000. Satu porsi, bayangin kalau di sini kita 300.000 bisa makan buat berapa orang itu? 10 orang ya, pada 20 orang ya. Kalau seporsinya 15.000. Bayangkan saking inginnya makan makanan ini. Asli Indonesia, makanya kenapa makanan Indonesia itu sangat digemari.
Tapi ingat tidak boleh tidak boleh kebanyakan, walaupun kadang-kadang Masalahnya saya hobi kebanyakan, Bu. Saya sekali makan nasi Padang itu 2, Bu. 2 porsi. hah? Kamu anak kelas 6 apa anak kelas 12? 2 porsi. Nasi Padang itu kalau dibungkus itu nasinya banyak loh. Karbonya Bu, aku banyak makan sekali. nasi Padang aja cuma setengah, Bu. Sama, ibu aja nasinya dibagi 3 sama anak ibu. Karena sengaja nggak mau boleh banyak makan karbo. Tapi lauknya kita beda-beda. Misalnya anak ibu Rika rendang. Anak yang perempuan itu dia paling suka makan ini apa telurnya ya kan, telur sama ini. Nah, ibu Rika suka makan Sambal hijaunya tunjang. enak, Bu. Iya, kalau anak ibu Rika tuh yang cewek itu padahal dia sio anjing tapi dia makan rendang nggak mau karena katanya nyangkut di giginya. Padahal enak loh ya rendang dari Padang ya, seperti itu. Tapi tetap ya sama ketika Ibu Rika waktu itu 2 tahun yang lalu Ibu Rika studi Bandung, studi banding ke sekolah di Korea Selatan ya. Ibu Rika perkenalkan loh makanan khas Indonesia dan kebetulan suami Ibu Rika memang chef khusus untuk makanan kuliner Indonesia. Jadi banyak orang-orang Korea yang suka sekali dengan masakan Indonesia, apalagi nasi goreng. Nasi goreng itu terkenal loh di mancanegara ya. Kalau gado-gado kita kan agak kesulitan untuk mencari sayur mayur. Ya, karena kalau ditanam kalau di Korea itu kan 4 musim ya, sama di Eropa juga. Jadi ada tumbuhan yang tidak bisa tumbuh di sana ya, karena kan salju dingin ya, jadi tidak bisa. Jadi ya kalau memang mau benar-benar enak ya di Indonesia makanan kita luar biasa sekali. Walaupun terkadang ada beberapa yang tidak begitu suka karena terlalu banyak minyak katanya ya dan santan. Tapi tidak boleh berlebihan. Intinya tidak boleh berlebihan. Jadi makanan-makanan khas yang asli tradisional ini enak sekali loh teman-teman, bisa kita makan dibandingkan makan makanan yang ini ya. Kadang Ibu Rika suka bosen kalau lihat makanan-makanan ini ya. Lebih enak juga kentang biasa dipotong-potong digoreng, tinggal kasih bumbu, fresh sauce, itu juga enak ya. Nah, jadi apa sih faktor penyebab globalisasi? Yang jelas ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Ya, seperti kemarin seorang ilmuwan menemukan telepon, lalu dikembangkan lagi, akhirnya muncullah Android sampai sekarang. Ya tidak teman-teman? Televisi juga begitu. Tadi televisi yang ada kondeknya, tahu nggak ada kondeknya? Yang kepalanya itu gede banget di belakang. Ya, yang ada belakangnya Yang gede. panjang ya, Bu? Iya, Ibu Rika tuh masih ada tuh. Kayak Ibu bilang, Yang mana TV, sih, Bu? yang belakang itu mesinnya di belakangnya panjang loh, kayak pakai kondek gini loh. Ada. Kalau sekarang kan flat ya, TV-nya flat, datar. Jadi itu bisa touchscreen sekarang juga. Terus bisa juga televisi yang kita pakai ini bisa juga untuk lihat YouTube ya, buat internet Bisa ya. buat Zoom tahu, Bu? Oh ya, Zoom juga bisa. Jadi dibikin program apa Zoom? TV. Nggak tahu. Smart TV bukan? Aku punya TV di rumah yang gede banget, bisa buat Zoom sama Google Meet. Oh iya, wow. Ibu Rika juga ada tapi nggak tahu bisa Zoom atau tidak. Tapi kalau Ibu Rika pakai biasanya untuk nonton YouTube. Karena anak Ibu Rika yang masih bayi itu senang nonton lagu-lagu, nari-nari, makanya pakainya itu. Tidak boleh pakai handphone ataupun tab karena merusak mata, masih bayi. Jadi pakai TV, jadi dia seneng. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, itu dia. Setelah berkembang muncullah pasar bebas. Nah, sudah siapkah kalian untuk nanti di pasar bebas? Karena ini kalian loh, generasi penerus bangsa. Nah, sesudah pasar bebas, apa yang terjadi selanjutnya? Adanya migrasi. Tahu nggak migrasi itu apa? Migrasi itu adalah perpindahan penduduk, teman-teman. Pindah Ya. kemana? Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Untuk apa? Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kalau di desa kan dia masih susah. Maksudnya susah untuk kemana-mana agak susah. Kalau di Jakarta ini kan semua serba ada. Dari makanan yang paling murah sampai makanan yang paling mahal kamu bisa nikmati. Semua ada. Ya kan? Benar tidak? Ya, mau kemana-mana gampang. Ada Gojek online, ada transportasi online. Mau makan apa tinggal pesen GoFood.
GrabFood, ya kan? Benar tidak? Kalau di daerah Emang susah. di desa nggak ada. Di desa, kalau desanya sangat itu sinyal untuk wifi-nya juga susah. Ya, kayak Ibu Rika kalau pulang kampung nih ya ke Labuan Bajo, tapi Labuan Bajonya di pelosok, di atas gunung bawah laut. Itu kalau mau nyari sinyal Ibu Rika harus ke atas dulu, nyari apa begini-begini supaya dapat sinyal. Atau nggak pergi ke sawah cari untuk dapat sinyal. Kalau tidak ya tidak dapat. Tapi enak, di daerah itu masih alami, masih udaranya masih segar, ya makanan juga nggak ada makanan-makanan yang siap saji. Kalau mau makan ayam kita potong ayam, beneran potong ayam, bulunya dicabutin dulu. Kalau di sini kan kita tinggal beli di pasar, ada yang sudah di fillet, tinggal dagingnya doang, ada yang kita tinggal potong, kita tinggal dipotong di sana kita tinggal masak. Kalau di sana kita cabutin dulu Bu, bulunya. jadi kalau mau potong ayam itu mesti lama banget dong. Iya, ditangkap dulu lagi ayamnya. Tapi ayamnya ayam kampung. Jadi tuh kalau mau makan. Jadi kita malam-malam nih udah ada gini. Tante, anak Ibu Rika ya, Tante aku mau makan ayam. Ayam apa? Ayam goreng. Udah pagi-pagi kita udah siap nih, tangkepin ayam dulu. Wah, nangkep ayam, terus rebus air mateng ya, ayamnya dipotong dulu, direbus, ini dulu ayamnya disiram pakai air panas biar bulu-bulunya itu bisa rontok ya kan. Terus dipotong-potong, prosesnya lama dan masaknya masih pakai kayu. Makanya kalau kita pagi-pagi kita udah kelaparan, aduh lama banget ini masaknya. Tapi sesudah dimasak dengan sesuatu yang alami itu enak sekali. Nasinya juga enak. Apalagi pakai kayu masaknya. Walaupun waktu itu Ibu belajar pakai kayu, yang ada bukan nyala apinya, tahu apa? Abu yang hitam kena ke muka. Langsung hitam muka Ibu Rika. Tapi ya seru ya. Itu seru sekali. Kalau dulu kan kalau di sini kan tinggal pasang pakai listrik, udah kompor listrik ada, pakai kompor gas bisa ya. Kalau di sana kita cari kayu dulu untuk masak. Wah, pokoknya seru deh kalau pulang kampung ya. Back to nature ya. Lalu ada transparasi migrasi penduduk ya dari desa ke kota, lalu ada transpirasi pers ya, ada penjelasan dari pers. Nah, dampak positifnya apa? Nah, masyarakat semakin maju, oh jelas. Lalu hubungan kerjasama internasional ya, apalagi sekarang Bapak Presiden kita sudah menjadi Presiden KTT G20 ya teman-teman, luar biasa ya. Lalu ada pasar semakin luas. Jadi pasar semakin luas itu jadi kita tidak hanya terpaku dengan apa yang ada jadi kalau perdagangan dari negara lain itu bisa masuk ke dalam Indonesia. Tapi karena pandemi seperti ini tidak seperti yang dulu-dulu ya, tahun lalu ya, kita mau makanan dari negara lain itu dengan mudah, tapi karena pandemi mulai diseleksi yang boleh masuk ke dalam Indonesia untuk mencegah terjadinya pemaparan yang paling banyak ya di masa pandemi ini. Lalu dampak negatifnya apa? Wah, banyak teman-teman ya. Nah, lihat di sini. Apa ini ya? Lapangan kerja yang semakin sempit. Kenapa semakin sempit? Nah, sekarang kalau Ibu Rika lagi komplain sama IndiHome nih, aduh IndiHome WiFi dari mana salah satu founder di sini, pasti Ibu diterimanya pakai mesin. Silakan telepon lagi. Customer service sedang sibuk. Ya tidak? Itu siapa yang jawab? Manusia apa mesin? Mesin. Nah, itu dia. Bisa kebayang nggak sih? Indonesia banyak sekali populasinya, tapi semua digantikan dengan sesuatu yang simple ya, dengan sesuatu yang bukan simple ya, maksudnya yang praktis dengan mesin. Nah, lapangan kerja akhirnya makin sempit, banyak orang menganggur, ya tidak? Di pabrik aja sekarang orang udah nggak pakai lagi manusia, tidak pakai lagi manusia lagi, banyak pakai mesin langsung cepet loh. Ya, kenapa Elwood? Silakan. Pakai Bu, kan pakai mesin. Customer service
sedang sibuk, nanti disambungin lagi ke manusia. Betul, nanti akan disambungin lagi oleh manusia. Tapi prosesnya pasti lama. Iya tidak? Jadi sekarang itu kalau dulu kan enggak ya. CS-nya ya, oke baik Bu, nanti saya transfer ya ke nomor yang ini. Jadi langsung ditransfer ke yang bagian permasalahan apa kok. Sekarang kan pakai mesin langsung tek, kita pencet nomor ini udah langsung ketemu CS yang bersangkutan baru manusia memang betul. Tapi kan butuh proses memang lebih cepat ya. Tapi kan kalau misalnya kita nggak pakai mesin kan semua orang bisa terbantu ya, tapi memang jadi akan lebih murah ya jadinya ya, tidak begitu banyak memakai orang atau memakai manusia untuk bekerja. Ya, tapi ya ini lapangan kerja jadi semakin sempit ya, kasihan ya, banyak yang nganggur. Lalu yang kedua, waduh, kerusakan lingkungan hidup, benar nggak? Jelas, bayangkan nih mobil, motor, semua asap ya kan? Makanya sekarang diberlakukan apa? Ganjil genap, ya tidak? Nah, sekarang tanggal 8. Wah, mobil genap boleh keluar. Sedangkan yang ganjil tidak bisa keluar. Nah, itu maksudnya apa? Supaya kita mengurangi polusi udara ataupun kerusakan di lingkungan sekitar kita. Ya, naik transportasi tapi tetap umum. aja Bu, kan Kenapa? kalau misalnya ada orang dia punya 2 plat mobil, terus dia punya 2 mobil kan sama aja. Iya, itu dia. Kalau orangnya punya 2 mobil Betul. sama aja. Kok Ibu Rika lebih senang naik motor daripada naik mobil. Kenapa? Macet. Kalau naik motor kan bisa lewatin jalan yang tikus ya, jadi cepet sampai rumah. Ya, kalau naik mobil pasti kejebak macet. Apalagi mobil sama aja. Iya, apalagi hari Jumat ya. Macet deh sekarang, padahal udah diberlakukan ganjil genap ya. Tapi ya itulah, karena semakin banyak orang mempunyai mobil ya. Seperti itu. Tapi jangan lupa untuk dijaga mesinnya ya, supaya tidak seperti tadi itu tuh keluar asap ini ya. Itu kan jadi bikin polusi ya, merusak paru-paru. Oke. Nah, ada nilai-nilai sosial semakin hilang. Kalian menjadi nggak peduli dengan lingkungan sekitar karena kalian sibuk main game. Anak Ibu Rika termasuk. Maka Ibu Rika suka marah. Ketika Ibu Rika panggil tidak dengerin, diam aja. Kak. Ibu Rika ambil handphonenya. Tidak boleh pegang handphone. Langsung dia diam. Ibu Rika paling marah kalau 1, waktunya berdoa tidak berdoa. Karena asik main game. 2, ketika dipanggil diem aja, tidak menyahut. Ya, berarti dia tidak peka, tidak peduli dengan sekitar. Lalu yang ketiga, karena itu etika kita berkomunikasi, tidak boleh. Yang ketiga, ya minimal tiap malam kita harus berdoa, ngobrol sebelum tidur. Apa yang terjadi di sekolah? Ada PR, ada yang gini, ada yang lain, atau bagaimana? Jadi peduli dengan di sekitar kita, terutama di keluarga dulu, baru nanti sama teman-teman. Nah, ini dia. Berantem sama teman. Jadi sensitif ya. Gara-gara apa langsung emosi, langsung apa. Itu tidak boleh. Ya, teman-teman. Itulah negatif. Jadi kesimpulannya, karena globalisasi akan terus berkembang, tidak bisa dihindari, teman-teman. Maka kita harus menyesuaikannya dengan kehidupan yang bermoral dan beragama di Indonesia. Jika kita hanya menyesuaikan diri dengan era globalisasi tanpa menyaring dengan kebudayaan Pancasila, maka hanya akan sia-sia saja. Justru akan mengalami kemunduran. Kemunduran moral khususnya. Ya, teman-teman? Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini? Ya, Bu. Ingat,